Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran SPDP, yaitu dengan materi komik. Kita mulai ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan komik? Komik itu adalah suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna dan lucu. Yo, siapa di sini yang suka membaca komik? Atau sudah tahu apa itu komik? Jadi, komik itu biasanya bacaannya tuh lucu. Ya, kadang juga sering juga mengandung sebuah humor sehingga membuat para pembacanya menjadi tertawa. Nah, berikutnya ciri-ciri komik. Ya, Bintan jelaskan di sini ciri-ciri komik. Yang pertama yaitu hadir untuk menyampaikan cerita. Jadi, sebuah komik itu selalu ada sebuah cerita yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Yang kedua, proporsional. Nah, yang kedua, proporsional. Ciri komik yang kedua, proporsional. Apa yang dimaksud dengan proporsional? Proporsional itu adalah keberadaan gambar dan teks itu berimbang, sehingga membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Tuh, artinya proporsional itu seimbang ya antara gambar dan teks. Ciri yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Jadi bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa sehari-hari, sehingga nantinya akan mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya komik itu bersifat kepahlawanan. Nah, umumnya isi cerita dalam sebuah komik itu cenderung membuat pembacanya mempunyai rasa atau memiliki sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Apa maksudnya di sini? Penggambaran watak dalam komik itu dibuat secara sederhana, itu tujuannya agar pembaca itu mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Ciri yang terakhir yaitu menyediakan humor. Jangan lupa, kebanyakan atau pada umumnya sebuah komik itu akan menyajikan sebuah humor atau lelucon. Karena kata komik itu sebenarnya berasal dari kata komik yang artinya itu jenaka. Humor dalam komik itu disajikan secara lugas. Nah, jadi nantinya akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan itu juga sering terjadi dan ada di dalam masyarakat. Kita lanjut, yang berikutnya jenis-jenis komik. Nah, ada 6 jenis-jenis komik. Kita lihat ya satu persatu. Yang pertama yaitu komik petualangan. Nah, itu di situ sudah ada gambarnya ya, Nak. Kalau komik petualangan ya tadi biasanya bersifat kepahlawanan. Misalkan komik Wiro Sableng atau mungkin komik Batman, Spiderman. Nah, itu berarti komik tersebut jenisnya termasuk ke dalam jenis komik petualangan. Yang kedua, komik ilmiah. Kalau komik ilmiah itu ceritanya berisi tentang misalkan tentang penelitian atau sebuah percobaan. Misal tentang penelitian membuat oralit misalkan. Nah, itu juga termasuk sebagai komik ilmiah. Jenis yang ketiga yaitu komik biografi. Kalau komik biografi biasanya menceritakan seseorang ya, sejarah tentang kehidupan seseorang.
pengalaman seseorang. Nah, itu ada contohnya, misalkan di situ ada komik Hasan Albana. Berarti komik tersebut akan berisi tentang sejarah atau perjalanan hidup seorang Hasan Albana. Yang berikutnya ada komik strip. Komik strip itu biasanya komiknya sangat sederhana seperti itu ya. Yang berikutnya ada komik humor. Kalau komik humor berarti ya isinya nanti biasanya setelah kita baca komik itu kita menjadi tertawa. Mungkin karena komik itu isinya lucu tentang humor. Yang berikutnya ada komik buku. Jadi komik disajikan dalam sebuah buku. Itu ya, sudah ada masing-masing contoh gambarnya, nanti bisa kalian pahami lagi. Nah, kemudian apa saja langkah-langkah atau cara membuat komik? Yang pertama, kita sebelum membuat komik, kita harus menentukan dulu tema dan judul komik yang akan kita buat. Tentukan dulu temanya. Setelah kita tentukan temanya, baru kita bisa membuat judul komik. Yang kedua, setelah kita membuat tema dan judul komik, yang kedua kita membuat sketsa atau disebut dengan sketching. Sketsa itu berarti sebuah gambar yang masih sangat sederhana ya, belum diwarnai, biasanya masih berupa gambar oret-oretan ya. Yang ketiga, setelah kita membuat sketsa, berikutnya kita memberikan tinta atau semacam penegasan ya, penegasan garis pada sketsa dengan menggunakan tinta. Bisa juga kita dengan menggunakan spidol. Pinggir-pinggirnya itu diberi spidol warna hitam, atau biasanya juga kita bisa juga menggunakan ballpoint mungkin ya, bisa untuk menegaskan atau memberikan tinta. Langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, setelah kita memberikan tinta, kita dapat memberikan warna pada komik kita. Jadi pemberian warna pada gambar itu dilakukan dengan misalkan bisa dua tampilan, bisa hitam putih atau dengan menggunakan banyak warna. Yang kelima, langkah yang terakhir yaitu membuat teks ya atau lettering. Jadi pada komik itu selalu terdapat teks yang disajikan dalam bentuk yang namanya balon kata. Nah, balon kata itu biasanya dekat di gambar tokohnya ya, dan kata-kata yang digunakan atau kalimat yang digunakan itu bahasanya bahasa yang sederhana. Nah, ketika kita mau menggambar komik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama, ekspresi wajah tokohnya. Bagaimana ekspresi ketika tokoh itu marah, ketika tokoh itu tertawa. Gambar dalam komik itu juga harus cukup menjelaskan ya ekspresi wajah tokoh tersebut. Kemudian postur tubuhnya juga diperhatikan, actionnya, dan juga ada balon kata tadi ya. Di dalam komik selalu tidak pernah ketinggalan yang namanya balon kata. Dan yang terakhir, sebuah komik juga disajikan dalam bentuk frame ya, bentuknya kotak-kotak. Itu dalam sebuah ketika kita akan menggambar komik. Nah, ini ada contoh sebuah komik ya. Jadi sebuah komik itu biasanya disajikan dalam bentuk seperti itu, kotak-kotak ya, namanya strip ya. Kotak seperti itu dibagi beberapa kotak, kemudian ada gambar, kemudian nah itu yang bulat-bulat ada teks kenapa Fa. Nah, itu terus kemudian ada susah banget Alifa nggak bisa. Nah, itu disajikan yang namanya balon kata. Nah, seperti itu ya contoh komik. Setelah kalian mengetahui apa itu komik, kemudian ciri-ciri komik, bagaimana langkah-langkah membuat komik. Nah, sekarang tugas kalian membuat sebuah komik ya. Nah, di situ sudah ada langkah-langkah kerja. Silakan dibaca dan dipelajari. Jika ada kesulitan atau ada hal-hal yang mungkin kalian kurang jelas, silakan bisa bertanya ke Bu Intana. Oke, Bu Intana, cukupi dulu pelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan tetap
patuhi protokol kesehatan dan selalu berdoa semoga pandemi segera berakhir. Nah, ini ada sebuah quote dari Bu Intan ya. Jika menuntut ilmu itu adalah ketakwaan, bentuk dari sebuah ketakwaan. Sedangkan menyampaikan ilmu itu adalah sebuah ibadah, mengulang-ulang ilmu itu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah sebuah jihad. Jadi jangan pernah mudah menyerah, putus asa, atau tidak mau mengerjakan tugas dari bu guru, itu malah yang salah. Jadi silakan kalian tetap semangat, jangan mudah mengeluh ya. Demikian pelajaran dari Bu Intana. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.